بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله إلى قاع أرض الله ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها فياتي وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila muallif hadzal kitab li Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik al-Hasani wa waladihi wa walidihi Sayyid Ali bin Abbas al-Malik al-Hasani wal Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa li syekhina wa murabbirina Syekh Ahmad Syarwani Suri al-Banjari wa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bima asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man nawa bi salafus salih bi niyatin qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. At-targhibu fi hifdzil farji wal lisan. Ini bab tentang anjuran menjaga kemaluan dan lisan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua di sini. Ayat kelima sampai ketujuh. Apa kata Allah Ta'ala? Orang beriman itu walladzina hum li furujihim hafizun, adalah orang-orang yang mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka baru menggunakan kemaluannya itu hanya kepada istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, dan itu bukanlah tercela. Jadi ada sahabat Nabi yang bertanya ketika Nabi katakan di dalam berhubungan badan itu sedekah, ada pahalanya. Hah,
Kenapa berpahala ya Rasulullah? Ya Nabi, sama aja apabila ikam meletakkan kemaluanmu di tempat yang bukan halal, maka itu berdosa. Berarti kalau meletakkan kemaluan di tempat yang halal, maka itu sedekah, berpahala itu. Gawian nyaman yang berpahala ya itu dah. Ya. Dan ciri orang beriman itu inya menjaga kemaluannya, tidak dia gunakan kecuali hanya untuk pasangan-pasangan mereka. Dan itu bukan aib, itu bukan tercela, justru itu ada nilai kebaikan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ini kan Quran yang berpandir. Dan siapa yang mencari selain dari itu, selain dari yang halal, naik ke kilo sana misalnya, atau bahantam lewat burit, ini kan bukan pada jalur yang semestinya. Laki-laki dengan laki-laki, bini-bini dengan bini-bini, atau inya laki-laki onani mengeluarkan sorang. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari selain daripada itu, di belakang daripada itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang menentang, orang-orang yang melampau batas, melewati batas orang itu. Dalam kitab ini dikatakan termasuk yang kada halal itu tadi mengeluarkan sperma itu dengan tangan seorang. Makanya dalam hukum kan ini kada jorok lah, memang dalam hukum apabila bini haid kebelujuran bini satu aja, kalanya bini 2, 3 kan namanya satu haid, kawan disebutin lagi di ban serepnya dia keluarkan. Ini bini satu aja haid, yang laki ini hendak banar, ada kawan direm-rem. Kalau mengeluarkan seorang hukumnya haram, berdosa, karena di hari kiamat tangannya hamil. Tapi ujar ulama, kalau mengeluarkan pakai tangan bini atau apapun bini pokoknya nang menggawikan, maka itu kada haram, hukumnya halal daripada mengeluarkan seorang. Maka dengan anak bini, kenapa disampaikan ini? Supaya bebini-bini ini paham ya, supaya bini-bini paham. Kalau laki seorang nang mengeluarkan ampunnya seorang, hukumnya haram, tapi amun bini yang menggawikan hukumnya halal. Ini orang berilmu dengan kada ketahuan, di situ aja ketahuan. Ya, tegawi yang halal, tegawi yang haram ketahuan, masuk. Itu kemaluan, bahaya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau atid belakangnya dal itu kan kolkolah, tapi jangan kolkolah dal, tapi dal di depan. Raqibun atid, kayak da, kayak tak da, atid, tajwidnya gitu, makharijul hurufnya gitu. Raqibun atid, ya itu lain. Kada dosa bang, ada salah bang, cuma kurang fasih. Yang fasih raqibun atid, dalnya di ujung lidah. Apa kata Quran? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang disebut melainkan di hadapannya ada raqibun atid. Ada, kalau orang kita menyambat malaikat raqib dan atid. Raqib itu mengintai-intai artinya. Iya, pasti terekam. Jadi filenya tuh pasti ada.
Orang bahari ketika memahami ini mungkin hanya menerawang aja. Kayak apalah kira-kira catatan malaikat itu, karena di hari kiamat diputarkan kembali, disebutkan kembali. Kalau orang modern sekarang menggambarkannya enak. Orang kita sekarang ini nah memahaminya lebih mudah. Oh mungkin aja nang kayak memory card tuh. Ini ada filenya, walaupun banyak catatannya, kawa masuk di alat yang halus. Maka malaikat itu mencatat dengan rapi, karena di hari kiamat diputar lagi. Ujar guru kami bagaikan memutar kaset. Kita kada ingat lagi dah di umur 17 apa yang kita ucapkan, di umur 19 apa yang kita lakukan, di umur 21 apa yang kita gawi. Kada ingat lagi, cuma catatan itu masih tetap ada, karena setiap gerak-gerakan kita, ucapan kita pasti ada yang mencatat. Dan itu gampang bagi Allah untuk menugaskan malaikat-malaikatnya, kecil itu. Makanya berhati-hati dalam berucapan itu memang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ini tentang menjaga kemaluan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi kita Muhammad Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilli illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang dilindungi oleh Allah dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Yang pertama, yang dikala orang kepanasan, dikala orang berkeringatan, dikala matahari didekatkan, ada orang-orang dapat tempat VIP, VVIP santainya di hari kiamat di padang mahsyar. Siapa kelompok yang pertama? Al-imamul adil, pejabat pemerintah, imam yang adil, yang bujur niatnya dalam menjabat, yang baik tingkah lakunya ketika menjadi pejabat. Ini jadi kepala ini jadi kepala itu, adil dalam memimpin rakyatnya. Ini paling pertama disebut oleh Nabi dapat naungan di hari kiamat. Cuma kan ngalih. Yang ada itu bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan kelompok. Itu yang banyak. Kepentingan pribadi, kalau kada menguntungkan kena dulu. Tapi kalau ada orang-orang yang tulus, dan memang ada, kita kada pungkiri, tapi banyak juga penjahatnya. Al-imamul adil, imam yang adil. Yang pertama. Yang kedua, akan mendapat naungan di hari kiamat khusus nih orang kepanasan ninya kada. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda, anak muda yang dia berkembang. Arti berkembang ini kehidupannya, pola pikirnya, badannya, rutinitasnya, inya berkembang di dalam ibadah kepada Allah. Jarang ada anak muda yang taat. Kalau udah liburan aja anak muda ini bisa aja bangun jam 10 malam begadang, pemotoran. Tapi kalau ada anak muda yang taat, maka ini yang termasuk dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, dapat kelas VVIP. Karena begitu susahnya anak muda ini untuk taat dengan Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu terikat, terpaut dengan masjid. Di mana inya berada, yang dicarinya adalah masjid. Ketujuh, berkumpul di masjid. Ini bukan Irma yang memang bujur Irma. Ini ada juga Irma namanya aja, cuma awaknya kada pernah di masjid. Terutama lagi nih kaum nyata, kaum masuk di sini asal inya ikhlas, kada mencari duit aja. Memang mencari duit itu boleh aja di situ karena ini kan tugas, boleh aja mah ambil upah. Cuma kalau semata-mata itu tujuannya kada dapat yang ini.
Cuma kalau memang itu ada niatan memang karena kerinduan dengan masjid, daripada aku begawi di lain, baik begawi di sini sambil beribadah. Artinya kan memang ada keterikatan dengan masjid. Insya Allah dapat aja nih VVIP di hari kiamat, yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai di dalam agama Allah. Dua orang yang saling mencintai dalam agama Allah, bersahabat, termasuk juga laki bini. Kalau bisa membangun hubungannya yang baik di dalam agama, masuk nih, karena ini dua orang berkawan. Kawan nang mengajaki ke majelis, kawan nang memperingatkan kita untuk tidak menggawi yang haram, kawan nang menagur kita apabila kita teledor. Nah, kawan ini berarti mencintai kita, bergaul dengan kita karena Allah, bukan hanya karena ada hubungan bisnis, bukan hanya karena ada hubungan tani, bukan hanya karena ada hubungan pedagang. Cuma memang di samping itu inya perhatian, mengingatkan kita sembahyang, mengingatkan kita dengan ilmu, apabila kita salah ditagurnya. Nah, kawan-kawan ini kalau pian ini termasuk di belakang. Nah, ibu-ibu juga apabila malam Kamis, malam Minggu, malam Rabu berteleponan, tolakan kita nah. Berarti ini bersahabat di jalan Allah. Masuk karena dua-duanya apabila sebuting kata gelincir ke neraka, bisa jadi karena sebutingnya karena yang menyelamatkan. Ya Allah, inya bahari yang mengingatkan ulun, inya bahari yang mengajak ulun, kenapa ini neraka? Maka bertarik-tarikan karena inya dua-duanya dapat kelas VIP tadi, dapat naungan. Dan yang keempat, yang dia itu bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang keempat, yang kelima, nah ini yang kelima, menjaga kemaluan. Warajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seseorang yang digoda, yang diajak oleh bebinian untuk berbuat mesum, untuk berhubungan bukan halal, dan bebinian ini mempunyai kedudukan, kecantikan lengkap. Inya bisa mengatakan ini akhafullahu kadawani, kalau pina mati pas lagi begitu, kalau pina ini macam-macam. Maka laki-laki nang kawa menolak ini yang mendapat naungan Allah Ta'ala. Nah, cuma kan jarang lelakian ini yang bisa menolak, yang ada lelakian yang membawai. Ya, apabila ada laki-laki yang ketika diajak oleh perempuan, aku kadawani berbuat dosa, maka ini laki-laki nang dinaungi Allah di hari kiamat. Sama bebinian juga macam itu. Cuma kan kenapa disebut laki-laki aja? Karena kerancakan laki-laki yang terjerumus, padahal bebinian juga bisa. Makanya bebinian yang menolak laki-laki untuk berhubungan yang haram, maka inya takut kepada Allah, lalu menolak, inya dapat VIP. Kalau kita mau lebarkan lagi pemahamannya, bisa jadi juga termasuk di sini, bisa jadilah ini ulun nambahi, bisa juga pemahamannya apabila bebini haid, bini nih haid, laki hendak benar, aku kada peduli kamu haid kah kada, kayak penting aku keluar dulu wadah hikam, kada peduli. Maka jar bininya haram, abahnya ay haram, kalau lagi haid dihubungi haram. Maka bebini yang menolak, maka ini menolak karena takut kepada Allah. Sama juga intinya menolak untuk berhubungan yang haram. Aku jar kada mau, kada bisa digoda oleh bebinian biar cantik kayak apa aja, kada koherani. Iya, ikam kada ketujuh dengan bebinian. Nah, lain lagi kisahnya nih. Kalau orang nang laki-laki dengan laki-laki, maka hadis ini ditarik laki-laki juga. Siapa laki-laki yang tertarik dengan laki-laki, lalu ada laki-laki yang menggiurkan buat dia, menggoda-goda dia, dia menolak, maka dia dapat VIP. Karena kan itu kan penyakit. Kebulujuran inya mengidap penyakit itu, inya homo. Lalu ketemu dengan laki-laki yang sama dengan inya, maka bungas.
inya kawa menolak, nya dapat VIP juga tuh. Karena syahwat inya bukan di bebinian, cuma di laki-laki. Walaupun hadisnya ini laki-laki dan bebinian, karena ini konteks normalnya macam ini. Sama dengan bebinian. Nah, kiaskan aja lagi. Cocok aja digodai bebinian kada mau, dikira takwa benar, sebenarnya lain selera. Yang keberapa dah tuh? Kelima. Yang keenam, seseorang yang mendapat naungan di hari kiamat, karena seseorang yang bersedekah, dengan sedekahnya lalu dia sembunyikan, sampai-sampai peribahasanya itu la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking apiknya, saking rapinya menyimpan sedekah itu, maka orang yang ketujuh bersedekah diam-diam ini dapat naungan di hari kiamat. Khususnya tempat duduknya khusus di hari kiamat. Nah, termasuk juga bersedekah diam-diam ini, jangan pian kira bersedekah itu hanya duit saja. Ketika pian berjualan kain, berjualan motor, berjualan ambal, apapun, berjual emas, orang nih beli dengan kita. Cuma orang nih orang susah, kalau diberi gratis inya malu datang lagi. Kita kan kada enak datang lagi kalau diberi gratis. Pian diisi kawan berjual nasi goreng, setiap nukar itu diberi gratis. Kira-kira pian nukar lagi lah ke situ? Kada, kecuali ya kita muka tebal. Memurahi diam-diam itu termasuk sedekah diam-diam. Ulun berjualan mic nih misalnya, elektronik, harganya 300.000. Ulun tahu ada orang nukar nih kada tahu di harga, kada berduit juga, mengadakan duit nih berpaksaan. Ulun jual di 200 saja. Nah, 200 saja harganya, padahal harganya 300. Kalau orang berpada sebagian kan, ini 300 lah harganya, aku dengan nikam aja 200. Ini sedekah, tapi sedekah zohir. Yang termasuk sedekah sir juga, menjuali murah di bawah daripada harga modal, cuma kada bepadah. Itu termasuk sedekah diam-diam, walaupun hitungannya dagang, tapi termasuk sedekah diam-diam. Atau misalnya lagi orang tuh berjualan, orang tuh buta, ini kada tahu juga, kita bungulir tahu juga. Cuma kita andak duit 50.000, nukar kerupuk satu. Nah, ini duitnya pas, ini bisa bukan banyak kada bangsul lagi, pas sudah. Itu sedekah diam-diam tuh. Ya, jadi banyak bentuknya. Itu yang keenam, orang yang bersedekah diam-diam, rapi menyimpan sedekahnya sampai tangan kiri pun kada tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, itu peribahasanya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah di waktu yang sepi lalu mengalir kedua banyu matanya, maka ini laki-laki yang dapat kelas VIP, menangis di hadapan Allah. Bisalah kira-kira kita berlatih diri menangis di hadapan Allah. Amun menangis kehilangan barang kada usah dilatih lagi, bisa aja. Atau pian bebinian menangis kehilangan laki, itu kalau sudah dilatih kau aja menangis. Yang perlu dilatih itu menangis di hadapan Allah di waktu orang kedada. Bahkan ada riwayat yang mengatakan mata yang menangis karena Allah, maka mata itu diharamkan tersentuh api neraka. Ya, makanya banyak ulama-ulama itu bagaimana caranya ceramah tuh orang tuh menangis. Ada sebagian. Kalau tradisi kita, apalagi Kalimantan, Indonesia, Jawa, Sulawesi sama aja, ceramah itu bagaimana orang ketawaan. Kalau sebagian ulama, nih banyak orang-orang Hadramaut, nah kayak Habib Umar, itu kalau ceramah bagaimana orang bisa menangis.
terbalik, walaupun tujuannya sama. Kalaunya ketawanya supaya menghimungi hati, supaya jangan bosan, karena orang ada nang majelis tuh guring aja dari awal akhir karena kada rame. Cuma kalau kebanyakan porsinya berarti orangnya kelewatan sudah berarti ya. Cuma kan kada ada yang wani nagur tuan guru. Kalau sebagian ulama, bagaimana jamaah itu bisa menangis, karena mata yang menangis itu mata yang berharga di hadapan Allah. Nah ini 7 golongan kata Nabi yang akan mendapat naungan di hari kiamat, saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Terakhir hadis ini, ada lagi hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang mau menjamin untukku sesuatu yang berada di antara dua rahangnya, rahangnya berarti lidah, menjamin juga untukku di antara dua kakinya berarti kemaluannya. Siapa yang mau berjanji dengan aku, menjamin inya menjaga dua ini, maka aku akan jamin juga inya masuk surga. Dan Nabi, siapa yang mau menjamin, ini asuransi dari Nabi. Nabi mau mengolah asuransi. Jadi jangan pian kira asuransinya kayak yang ada-ada aja. Nabi bisa juga asuransi surga. Apa asuransi Nabi? Ujar Nabi, siapa yang mau menjaga muntungnya, menjaga kemaluannya, maka inya ku jamin surga. Ini asuransi dari Nabi, aku nang menjamin dia Nabi. Hadis riwayat Imamul Bukhari sahih, Imam At-Tirmidzi dan selain daripada keduanya. Asuransi kayak apa caranya bayar asuransinya dari Nabi? Bayarnya muntung jangan berucap kecuali yang baik, dan kemaluan jangan bergerak kecuali yang baik. Nabi jamin ini surga. Asuransi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kita ulangi sedikit karenanya kada habis kemarin. Ada tiga hal ujar Imam Haddad yang kita itu terkadang wajib menolak pemberian. Menolak pemberian ini hukumnya wajib ada pada 3 keadaan. Kalau kemarin kan pembahasannya sebelumnya itu dianjurkan menerima hadiah. Menolak tuh ada bahaya. Orang tersinggung kah menolak? Orang sakit hati kah ketika ditolak? Kecewa, itu bahaya, berdosa kita menolak orang itu memberi hadiah. Orang itu memberikan hadiah khusus lagi kita, apalagi itu diulahkannya, maka kita hargai. Menolaknya itu dosa, menyakiti hati orang. Tapi ada 3 keadaan yang menolak pemberian itu hukumnya bahkan wajib bisa. Apa yang pertama? Minha ayyuh mala ilaika ma ta'lamu aw tazunnu bi alamatin annahu haram aw tuhmalu ilaihi shadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Ini sudah kita bahas tapi ulun ulangi. Apabila kamu diberi hadiah tetapi hadiah yang kamu terima itu ada kemungkinan besar atau kamu ketahui dengan pasti atau hanya sangka kuat itu dari barang yang haram atau dari hasil yang haram. Ciri-cirinya jelas. Kalau ulun sambat kemarin itu ada bebinian memberi hadiah, maka bebinian ini bujang ngekos
begawi kada, maka kuliah, tapi setiap malam keluar selawar handap, keluar malam, subuh baru datang, yang mengantarkan om-om, lalu memberi hadiah dengan kita, maka tolak. Kenapa? Karena ada ciri-ciri yang jelas, orang ini kuitannya miskin di kampung, maka berkirim duit lewat kita lagi. Kita lewat kita berkirim duit, kita ada kuitannya berkirim duit, tapi anak ini berduit aja terus. Ini anak-anak kuliahan misalnya, jangan dibari. Atau kita tahu orang tuh kan ada gawian lain kecuali mengedarkan narkoba. Kalau ada gawian lain, lalu ia memberi hadiah, wajib ditolak karena kita tahu dengan alamat, dengan ciri-ciri yang jelas ini barang dihasilkan dari duit yang haram, wajib ditolak. Tersinggungkah, kadakah, itu bukan urusan kita, kita wajib menolak. Kalau bisa jangan sampai tersinggung, bagus lagi. Tapi kalau seandainya tersinggung, tidak apa-apa juga karena sebagai teguran dakwah kita. Ya, cuma kalau bisa dengan cara yang halus, kenapa dengan cara yang kasar? Ya, itu pertama. Yang kedua, ayakunal masdiyu ilaika zaliman musiran ala zulmi, orang yang memberi kamu ini orangnya zalim. Kalau yang pertama tadi barangnya barang haram, yang kedua ini orangnya zalim. Ini begawi aja bang, cuma kelakuannya kada baik. Misalnya ini begawi aja, gandel lagi gajinya 10 juta 20 juta sebulan, tapi setiap gajian mabuknya, setiap gajian mungkin mau obatnya, atau setiap gajian naiknya ke kilo sana. Ada aja gawiannya tuh nah yang kada baik, tapi duitnya kita yakin aja bang duit halal, cuma kelakuannya zalim. Maka kalau bisa ditolak, apa sebabnya? Dan kamu khawatir apabila kamu terima kebaikannya, maka hati kamu akan condong denganinya. Yang awalnya hendak berdakwah, hendak menagur, hendak melaporkan, timbul kada jadi, kalau aku laporkan mustinya memusuhi dengan aku, kada lagi dapat kebaikannya. Nah itu, orang tuh baik dengan kita, tiap bulan memberi hadiah, tiap bulan mentraktir. Kalau kita terima hadiahnya, kita tolak, kena nih, nah, hati condong berarti sudah ke situ. Nah kalau kamu takut hatimu condong, tolak. Atau justru meremehkan ke agama, itu. Atau apabila kamu menerimanya, kamu punya prasangka yang kuat, dia akan terus menerus dalam keadaan seperti itu, dan dia susah menerima kebenaran apa yang kamu sampaikan. Bahasa sederhananya, kita ini ditukarinya sudah, dakwah kita ditukarinya. Tuan guru tuh nah, tuan guru, contoh aja. Ini kalaunya haram kada pang, cuma contoh aja. Kayak ulun nah misalnya bapak pengajian diundang dengan bos, rupanya bos ini bos batu bara, misal aja. Kalaunya kejadian pun kada apa-apa juga sebenarnya. Ya. Setiap bulan pengajian di rumah Sidin misal aja, atau tiap minggu, rasanya ulun awam membahas tentang kerusakan bumi di situ. Kira-kira mungkin ulun ceramah di situ, hukumnya haram lah merusak bumi, bermain-main dengan pemerintah, misalnya bersogok-sogokan, belobi-lobian, apalagi sampai banjir, hukumnya haram karena di ayat Quran jelas sekali. Ketika baru buka Quran baru 2 lembar ada sudah la tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, tapi kira-kira mungkinlah ulun berceramah di hadapan bos batu bara macam itu? Itu kan contoh aja. Nah, makanya ada orang bagus, ulun maacungi jempol. Tapi sebenarnya kalau inya menerima itu pun kada apa-apa sebenarnya. Waktu pilkada kemarin, ini kan udah lewat dia pilkadanya. Kai itu memberi hadiah umroh banyak. Ada sekitar 20 orang dikasih gratis umroh. Ada. Lalu ada yang ngebosi ini tuan guru juga.
yang disuruh diamanahi untuk mencari kawan-kawan siapa nah hendak tulak tuan-tuan guru nih nah. Dan ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena diberi sebelum pemilihan jauh. Artinya ini hadiah murni. Apabila inya menolak, ada apa-apa juga. Kadang mencoblos tuh nah, silahkan. Ya, sekedar berbagi. Memang ya, karena apa niatnya lah. Cuma ada yang ditawar itu menolak. Anu Jar, aku pikir-pikir dulu lah lawan bini Jar. Menolak ada. Nah jadi ini bagus nih menolak. Artinya memang ada aninya itu nah. Wani menolak. Kalau kita tuh pikir-pikir menolak karena umrohnya VIP. Nang harga 50 jutaan. Nang keluar langsung pintu masjid. Tapi menolak. Nah. Oh berarti orang ini mengamalkan benar berarti. Karena kadang mau ditukari. Kalau ditukari kadang mungkin menyindir-nyindir karena ngalih menyindir-nyindir itu. Cuma kadang kita bicara nang hitam putih lah. Cuma ini baapiknya nah dari segi itu ada orang nang baapik nang hati-hati sekali. Karena apabila menerima hadiah takutnya diremehkannya. Ya. Ini ada juga kasus bahari. Nang bekesah ini pelakunya di kejadian di Jakarta. Bahari Allah yarham. Dia kan almarhum Uje, kalapian Ustadz Uje ini kan bahari ini kan kelakuannya tahu aja orang berataan ya, cuma kan akhir hayatnya luar biasa jadi pendakwah, orang nang bertobat, mengajak kebaikan, lagu-lagunya pun dirubahnya jadi lagu-lagu Islami semuanya, pokoknya jadi bagus gitu nah. Cuma sebelum inya berubah bisa naik rancak ke diskotik. Nah kawan ulun ini kawan Uje di diskotik. Yang tukang sweeping ini bebuhan FPI. Dan biasa kalau ada yang miras digerebek gitu kalau ya. Lalu ketika bebuhannya ini dugem, kawan lo ini bahari ya juga yang orang kenal ini, inya dugem juga di diskotik. Sekalinya ada ustadz dengan kekawanannya naik ke diskotik hendak menutup, hendak menghambur. Dengan arwah itu, dengan kawan itu diberi duit. Wah, duit. Menerima sekalinya duit, menerima isuk-isuknya dilaporkan ke Habib Rizik. Bib ya tuh anak buah pian ulan bari duit hakun nih ya, diadu dombanya gara-gara menerima duit tadi. Habis saya menyabak adu domba, habis saya berkelahi, habis diremehkan. Gampang aja tuh apabila inya banyak pandir di majelisnya, apabila inya menyindir-nyindir di masjid, bari aja duit diamnya. Akhirnya kada lagi marwah ulama itu hilang. Makanya Sidin mewanti-wanti, apabila karena hatimu condong, apabila kamu ketika menerima itu susah karena kebaikanmu diterima dengan dia, maka hati-hati Sidin. Ya. Jadi, kalau bisa ditolak, ditolak. Ya. Karena kalau terlalu banyak makan hadiah dari inya, siapapun inya ini pejabat kah apakah, karena kada nyaman kita, yang alih kalau kada nyaman ini, kalau kita bisa berceramah gin, karena isi ceramahnya berhati-hati juga, jangan sampai menyinggung ke situ, nya kada nyaman bang, temakani tadi nah, temakani itu nah. Cuma ulun anukan lah kada mutlak bang, bisa aja juga karena ulama tuh ada juga dari kenapa tetap mendampingi bos-bos, tetap pejabat, karena kalau kada didampingi siapa lagi menasehati. Itu kan pikirannya sebagian ulama itu. Kalau kita kada dampingi siapa, daripada duitnya habis kada kekaruan, baik kita nang mengawani, biar aja kita makan duitnya, tapi kita pakai untuk kebaikan. Kan dapat duitnya, yang penting halal aja kan gitu ya, kada dengan menjilat gitu. Tapi ya tadi ulun yakin orang seperti itu tema yang langsung bersinggungan pun jarang inya bahas ya. Kalau inya misalnya bos tambang, kada wani membahas tentang kerusakan bumi. Kalau inya pejabat, kada tapi wani tentang korupsi itu dibahasnya. Nah cara yang paling aman dengan bergegayaan itu aja lagi caranya. Kalau tuan gurunya kada bisa bergayaan, habis sama. Kayak Ustadz Dasat Latif kan bisa begayaan, wani menembak di hadapan, karena ini begayaan, kadang kada tersinggung.
Ya. Makanya memang Tuhan guru itu posisinya rentan, apabila terkenalnya rentan posisinya, bahaya posisinya. Itu yang kedua, kalau bisa menolak. Yang ketiga kita bahas nih. Anta'lamu min hali insanin annahu yaksudu bisilatihi idlalu ka an sabilillah bimusa'adatihi ala batilin aw tarki haqqin wa min hadzal qabil ma ya'khudhuhul qadi wal amil wa ghairihima min ulatil umuri minal khasmaini aw ahadihima idza tarafa ilaihim wa hadahu warrasya al muharramu walahu tatimmatun madkuratun fi mawadhi'iha fa alaika birraddi fi jami hadhil masailil madkurah. Yang ketiga, yang kita keadaan ini wajib menolak pemberian hadiah itu. Kamu tahu keadaan orang itu tujuannya memberi hadiah atau menyambung ke kita, pandiran atau perjanjian atau kebaikan, itu tujuannya untuk menggelincirkan kamu, menyesatkan kamu pada jalan Allah Ta'ala. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara bantuan atas kebatilan atau meninggalkan kebenaran. Ini ujar Sidin biasanya qadi, hakim atau pegawai amil. Pokoknya ini bertugas di kepemerintahan biasanya. Apabila ada orang nang berkelahi berdua naik ke pengadilan, lalu yang dua orangnya satu sugih, yang satu sugih juga, cuma ada sugih benar. Yang sugih ini lalu memberi hadiah mobil, tanah dengan hakim ini, maka si hakim ini kada boleh menerima, wajib inya menolak. Karena tujuannya inya memberi supaya si hakim itu berpihak kepada inya dalam sengketa kasus. Nah, itu wajib itu. Atau kada berkelahi cuma inya ada maksud yang buruk. Misal nyata nih. Ya, kisah nyata nih Balikpapan. Kisahnya arwah Abu Yasarwani, sempat lagi haul Sidin nih. Kalau ada berajaki kita berhaul juga di sini. Sekaligus haul abah guru juga. Nah sini Rajab juga meninggal. Tapi biasanya wadah abah pakih beganalan juga biasanya haul abu ya. Nah waktu Sidin masih hidup, ada orang DPR pejabat datang, Pak Kiai, ya bahasa ulun lah, Pak Kiai jar, kalau pian handak ulun mau uruskan nah sagin pondok ini 2 miliar cair kawa, bantuan pemerintah nah untuk pondok 2 miliar kawa, cuma kita berbagi ulun inya yang menembuskan gitu nah, inya bertawar diri, artinya inya kan hendak mencari duit, lalu bertawar jasa, maka sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab ini, Sidin menolak. Ini Sidin, kada usah gini Sidin, kada usah. Kalaunya kita kan dihitung-hitung tuh, kalau kada kuat, lumayan 1 miliar, lumayan jalan bagus, WC mungkin kawa berdiri 2 tingkat, kan santri banyak ribuan. Apalagi duitnya sagin kebaikan juga, bukan sagin dimakan juga, duitnya sagin santri juga, sagin kebaikan juga, kan gitu kalau berpikir orang. Cuma Sidin menolak gitu. Karena ketika menerima membuka peluang si orang ini terjerumus ke dalam keburukan. Kita menerima kebaikan tapi orangnya terjerumus ke dalam keburukan. Kalau kita menolak, orang ini selamat. Artinya ini Sidin kada egois. Kalau orang egois yang penting kita dapat kebaikan dulunya, manfaat juga, kada peduli orang kan yang menggawi ini jadi buruk di hadapan Allah gara-gara inya bisi rencana yang busuk. Cuma karena Sidin ini peduli, ditolak Sidin, selamat orang ini. Sidin selamat, orang ini selamat. Nah ini bisa contoh apabila ada orang ketika musim kampanye ada yang berpandir, inya kita terima duitnya atau kada sama aja juga, baik kita terima jangan diberi, terima jangan dicucuk, terima aja duitnya jangan cucuk. Nah orang ini berpikir salah berarti. Apabila kita menerima, kita kadang mencucuk, kita pakai buat nang jalan kebaikan juga tuh, tapi kita mengolah orang ini terjerumus ke dalam keburukan, berarti kita ini egois dalam beragama.
karena menyebabkan orang ini mau menyuap, walaupun kita ini menerima kadang memilih, atau kita tujuannya supaya inya kepok kan gitu loh. Tapi salah itu berarti kita membantu orang di dalam melakukan maksiat. Karena ketika inya menyumbangkan duitnya tapi tujuannya untuk suap, inya sedang maksiat. Apabila kita menerima duitnya, walaupun kita tujuan kita bikin kapok aja jar, ambil duitnya tapi tolak anunya, pilihannya jangan dicucuk, ambil aja duitnya biar kapoknya. Berarti kita menolongi orang untuk maksiat di situ. Nah, di situ yang diingatkannya. Nah, kebanyakan orang tuh lalai di situ. Amun terlanjur menerima bang kayak apa aja. Nah ini ngalih. Kalau temakan banyakin taubat. Caranya banyakin puasa. Taubatnya dengan puasa sunnah, karena inya makan jadi ada daging, maka puasa itu membakar daging itu. Nah, kalau inya terlanjur duitnya, ada juga orang tuh menyesal tapi duitnya masih banyak. Korupsi nih misalnya, korupsi 1 miliar, amun dikembalikan tangkap orang ketahuan, tapi taubat dah, amun makan kada wani maka unjuk aja ke fasilitas umum, jalan kah mana jalan orang nang ganggang nang masih nang puluhan tahun kada becor-cor lagi, dicorkan di situ. Nah, misalnya atau karena kayak BPJS tuh kan, berikan subsidi kepada BPJS bukan kepada pihak yang berkait. Nah subsidinya, karena kan banyaknya tuh hutang-hutang BPJS itu ya, gaji dokter macet gara-gara BPJS-nya macet, habis di dokter demo. Nah pokoknya untuk sosial. Kalau ke masjid bang bolehkah? Ya sebenarnya masjid ini kan ada yang punya, cuma masalahnya berkahnya tuh kurang, karena ulun tahu ada. Ini contoh aja supaya dijadikan contoh, memang ada rumah ibadah Langgar di Samarinda ini. Ulun tahu duit yang masuk itu duit yang memang kalau haram mutlak ada pang wani mengatakan, cuma bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena nang mau urus ini orang pegawai PU, punya tender, ini yang menentukan tender ini masuk ini kada, ini menentukannya tanda tangannya. Apabila ada proyek, ini tanda tangan. Jadi itu setiap orang yang punya proyek ini, setiap ini punya perusahaan diberinya amplop Langgar nih. Nah otomatis kan yang mengisi ini namanya yang hendak diterima tendernya bisa jadinya mengisi banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu rancak ulun kumpulkan. Ulun tukang terima duitnya dan 2 juta, 5 juta di dulu itu, apalagi sekarang duitnya banyak itu. Tapi sampai sekarang Langgarnya sunyi aja. Ada kaumnya dimusuhi, padahal kaumnya ini orang sugih nang membiayai, bukan orang kampung itu membiayai, tetap dimusuhi juga. Ampih kaumnya, ampih juga orang sugihnya mencarikan kaumnya. Kalahian aja orangnya isinya. Kada betah sembahyang di situ. Banyak warganya nang paling berlima, bertiga sembahyang, apalagi juhur, berdua, bertiga, berempat aja. Ulun tahu duitnya tuh duit nang proyek-proyek gitu, nah yang ya mungkin lobby tender supaya mungkin ini banyakinya supaya diterima kan. Karena ada tukang terima lobby yang mau urusi, mungkin berinya amplop kepada bos-bos nang hendak masuk tendernya. Artinya kan kalau mengatakan haram kada bang, kan bisa jadi itu duit pribadi, tujuannya memang hendak untuk beramal jariah. Kita kada bisa menentukan nih hati orang, cuma mungkin saja ada 1-2 dari orang-orang itu yang memang tujuannya untuk menyogok supaya tendernya diterima. Ujung-ujungnya ada berkah, kurang berkahnya gitu. Tapi ini bab ba'apik lain yang halal haram. Selama kita kada tahu itu haram, dalam fikih hukumnya, selama hukum asalnya adalah halal dan kita kada tahu ada hal-hal yang haram, maka selamanya itu tetap halal. Itu kalau fikih. Ini beda pola pikir-pikir dengan tasawuf. Makan ayam tuh, nah ayam itu halal kah haram? Halal kalau
selama tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan itu haram, maka selamanya ayam itu halal. Pian nukar di mana aja ayam ini mencurigakan aja murah jar. Namanya ayam hukumnya halal. Selama pian kadang melihat tuh ayam diulah dari ayam mati kemarin, ayam yang sudah mati, maka hukumnya masih sekalipun faktanya inya nukar ayam yang sudah mati. Misalnya tuh kan kada ada bukti, cuma prasangka aja, maka dalam fikih prasangka kada main, kada boleh memutuskan hukum dengan prasangka, kada boleh ya. Kayak Sayyidina Ali juga bersengketa dengan orang Yahudi. Sayyidina Ali bersengketa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini aku barang Sayyidina Ali. Ujar orang Yahudi ini barangku. Sayyidina Ali itu barangku, aku tuh gugur, hilang barangku, kececer. Ketika aku kembali rupanya ikam sudah mengambil. Lalu kada mau bekalah Yahudi tadi. Lalu naik ke pengadilan. Sayyidina Ali khalifah. Cuma Sayyidina Ali mengangkat kodi, mengangkat hakim di zaman kepemerintahan Sidin. Ibaratnya presiden tuh nah bersengketa dengan orang, naik ke pengadilan. Itu nah pengadilan tuh presiden juga nah memilih. Sayyidina Ali juga memilih. Ketika Sayyidina Ali naik ke pengadilan, apa ujar kodi, ujar hakim tadi, wahai Ali, pian itu kan barang di tangan Yahudi sekarang. Berarti hukum asalnya itu itu barang milik Yahudi, karena ulun kada tahu tuh barang ampun siapa, tapi yang jelas yang kesini membawa adalah Yahudi. Kalau pian ada bukti, pian mendakwa, silahkan datangkan bukti. Ikam kada percaya kak aku nih khalifah, aku Sayyidina Ali kan rasanya. Kayak ini hukumnya. Ada saksinya siapa? Tuh Hasan Husain. Anu jar Sidin, itu kada diterima karena anak atau cucu kada boleh menjadi karena anak pasti membela kepada abah, pasti membela. Jadi persaksian anak untuk orang tua dalam persaksian kada diterima. Karena kata Sidin pasti anak membela. Ujar Sayyidina Ali, ini lo cucunya Nabi. Masih kamu kada percaya? Ujar Sidin, hakim, nangke itu bang hukum kita. Hukum harus ada hitam di atas putih, harus jelas. Rupanya memang ternyata kasus itu dimenangkan oleh Yahudi. Padahal si hakim tadi nyata yakin 100% ini barang pasti Sayyidina Ali. Kadang mungkin Sayyidina Ali mah aku barang orang. Apalagi yang menjadi saksi adalah Hasan dan Husain. Tapi fikih itu kadakawa dihukumi dengan prasangka. Kadakawa. Makanya kadakawa juga menjadikan ilham itu menjadi hukum, atau kasyaf, nyuwali kasyaf kada boleh jadi hukum. Aku kasap jar, anu hilal kelihatan dah, walaupun pemerintah mengatakan esok hari raya, cuma aku nyata kasyaf, ini wali memang. Mungkin aja sekelas abah guru sekalipun, tetap kadang-kadang dijadikan hujah. Karena akan kenapa kita percaya abah guru wali, kadang mungkin sin bohong, kasyaf kita yakin sin kasyaf. Tapi apabila itu dijadikan dalil, maka ada kena orang-orang nama aku kasyaf juga jar. Rusak kamu hukum. Ya kalau makanya sebagian ulama menolak kasyaf itu dijadikan hukum. Makanya kayak ulama-ulama besar kayak Guru Bangil, kayak Syekh Amin Qutbi kah di Mekah itu, Syekh Yasin Padang, takuni orang apabila hari raya Sidin ada aja nang pemerintah mau urusi itu, bapak kamu takut dengan aku. Padahal Sidin bisa ilmu palak, bisa menghitung seorang. Apalagi kasyaf kawa dengan ilmu nang langsung dari Allah Ta'ala nih, langsung berduaan dengan Allah. Cuma kasyaf kada kawa dijadikan hujah dalil. Dalam fikih itu harus hitam putih. Nah ulun kembalikan ke tadi tuh ya. Nah, dalam fikih kita kadawannya mengatakan tuh barang haram, tapi dalam tasawuf kalau kita berhati-hati karena bisa jadi ini ada kemungkinan barang haram, maka berhati-hati lebih baik. Tapi kalau fikih kada kawa. Makanya kalau ba'apik untuk diri kita seorang, kalau untuk orang lain itu berikan aja hukum nang ngomong sebujurnya harus ya, halal boleh. Kecuali orang nang minta ini memang ba'apik juga. Orang nih betakun dengan kita memang tujuannya ba'apik. Nah, maka berikan hukum itu memang yang sesuai, yang untuk kebaikannya.
Nih jelas kalau berarti lah. Kalau fikih itu praduga, sangkaan, kadakawa dijadikan ukuran. Ini harus ada bukti. Kalau dalam tasawuf, kalau kita menyangka, maka hati-hati. Ini kan kitab tasawuf. Makanya kalau ikan menyangka, ini kira-kira sogokah, bahagia aja kah kira-kira orang nih, hendak pemilihan kah? Maka kalau fikih, kalau selama itu jelas haram. Kalanya masih remang-remang, masih ada kemungkinan nih hadiah karena biasanya memberi, maka selama itu masih halal. Fikih kan hitam putih. Ya. Cuma karena orang yang cerdas dalam berfikihnya bisa menimbang-nimbang, artinya kada mutlak juga tuh. Sampai sini pian ada tetakunan kah? Kalau kada kita ampihan. Ibu-ibu apabila ada pertanyaan, kirimkan aja lewat kertas sebelum pengajian atau pas datang, karena dibacakan waktu habis kayak ini. Nah, kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Kalanya ulun kada bisa jawab, minggu depan PR. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian berataan. Mudah-mudahan barokah sisa umur kita, panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang hatinya kotor dibersihkan kotoran hatinya. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan beriman kita berataan. Ala hadhihin niyah wa ala kulli man wa bisalafu salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.